Sudah akhir 2024, tentunya kita ingin memberikan rekomendasi smartphone-smartphone yang tentunya ini akan sangat menarik. Dan disclaimer terlebih dahulu, kita akan memberikan rekomendasi hanya untuk produk-produk yang sudah pernah kita review. Jadi mohon maaf kalau misalnya produk-produknya belum pernah kita review atau belum sempat kita review, kita tidak bisa masukkan ke list rekomendasi. Jadi karena kita sudah coba, kita sudah rasakan sendiri experience produknya, itu yang bisa kita rekomendasikan. Dan kita akan bagi beberapa segmen dari harganya dan kita akan ulas sedikit kenapa kita masukkan itu ke rekomendasi tersebut ya guys. Jadi mari kita bahas rekomendasi smartphone akhir 2024 ini ya guys. Untuk smartphone di bawah harga 2 juta rupiah, kita punya 5 rekomendasi smartphone, di mana yang pertama itu adalah Tecno Spark Go 1. Di mana menurut kita ini adalah HP di harga 1 juta kecil atau bahkan di bawah 1 juta rupiah yang worth it banget untuk segmen harganya. Punya balancing antara kualitas kamera, performance, dan punya IP rating IP54 guys. Di kelas harganya itu suatu hal yang bagus. Kemudian kita juga punya Poco M6. Menurut kita ini adalah HP yang termasuk all-rounder dari HP Poco di kelas di bawah 2 juta rupiah. Menurut kita kualitas kameranya lebih bagus daripada saudaranya ya guys. Dan menurut kita lebih menarik ya guys untuk kita pakai sehari-hari. Kameranya khususnya untuk foto-foto termasuk oke. Kemudian kita punya Samsung Galaxy A06 yang menurut kita ini adalah HP yang menawarkan security yang lebih tinggi di segmen harganya. Dia punya Samsung Knox yang tidak dimiliki oleh kompetitornya di kelas harga yang sama. Kemudian kita punya Itel RS4. Menurut kita ini adalah HP yang paling all-rounder, punya performance yang sangat menarik dan gahar banget untuk kelas harga di bawah 2 juta rupiah ya guys. Kemudian kita punya Infinix Hot 50 yang menurut kita ini adalah HP gaming juga yang menurut kita punya performance yang bagus, chipsetnya juga baru MediaTek Helio G100 meskipun tidak terlalu signifikan dari G99 ya guys. Itu dia rekomendasi 5 buah smartphone di bawah 2 juta rupiah. Mari kita masuk ke segmen berikutnya. Segmen berikutnya yang akan kita bahas adalah segmen harga 2 hingga 3 juta rupiah. Kita punya 5 rekomendasi smartphone yang kita bisa masukkan di rekomendasi ini ya guys. Yang pertama adalah Infinix Note 40. Ini adalah sebuah HP Infinix yang sangat menarik banget. Dia punya prosesor yang termasuk oke untuk penggunaan harian dan juga bahkan untuk gaming. Dia punya fitur wireless charging yang tidak dimiliki kompetitornya. Dan dia juga punya kualitas yang audionya by sound by JBL. Itu suatu hal yang bagus banget. Kemudian rekomendasi berikutnya adalah Samsung Galaxy M15 5G. Menurut kita ini adalah sebuah HP Samsung yang sangat worth it untuk di kelas harga 2 jutaan. Karena dia punya kamera yang bagus, 5G, cuma memang deal breaker-nya adalah RAM-nya hanya 6GB dan storage-nya hanya 128GB. Tapi kelebihannya yang lain tuh menutupin kekurangan itu ya guys. Kemudian Redmi Note 13 5G ini adalah HP yang turun harga, bahkan harga official sekarang di 2,7 juta, bahkan di marketplace bisa lebih rendah daripada itu. Yang menurut kita ini adalah HP yang termasuk all-rounder antara kamera, performance, dan juga sudah 5G ready ya guys. Kemudian untuk yang incar performance di harga 2 hingga 3 juta rupiah, kita punya iQOO C9X. Dia pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang menurut kita kencang untuk kelas harganya. Cuma memang deal breaker-nya adalah layarnya yang masih IPS dan kameranya yang tergolong cukupan saja ya guys. Kemudian kita masih punya satu HP lagi yaitu adalah Poco M6 Pro 4G yang menurut kita ini adalah HP yang sangat all-rounder dan paling kita rekomendasikan di harga 2 jutaan ya guys. Lebih rekomend dari semua HP yang kita sudah sebutkan ya guys. Tapi ya itu pendapat kita untuk segmen harga ini. Kemudian kita bicara soal segmen harga 3 hingga 4 juta rupiah. Kita punya 5 rekomendasi smartphone yang kita bisa sampaikan di video kali ini. Yang pertama adalah Samsung Galaxy M54. Ya kalian nggak salah dengar, M54 adalah HP keluaran yang tahun 2023 ya guys. Dan itu harganya sekarang turun di harga 3,3, 3,4 harga barunya. Jadi sangat kita rekomendasikan banget untuk segmen yang kalian incer kamera dan kalian mau incer buat konten dan kreator. Ini adalah HP yang termasuk salah satu yang bagus untuk kelas harganya. Kemudian kita punya Vivo V30i yang sudah turun harga juga di harga 3 jutaan.
yang menurut kita ini adalah balancing antara performance dan kamera, dan punya baterai yang irit ya guys, karena baterainya cukup besar di 5500 mAh ya guys. Kemudian kita juga punya HP yang punya prosesor yang kencang di harga 3 jutaan, yaitu adalah iQOO Z9 yang varian terendahnya base modelnya. Menurut kita ini adalah HP yang sangat menarik, performanya kencang, dingin, irit banget, dan cuma memang deal breaker-nya dari sisi perekaman kamera videonya yang memang ya perlu update software untuk perbaikan itu ya guys. Kemudian kita juga punya Poco X6 yang merupakan alternatif dari Vivo V30i yang menurut kita ya masih termasuk all-rounder untuk kelas harganya ya guys. Dan terakhir kita punya Redmi Note 13 Pro 5G yang sudah turun harga officialnya di 3,99 yang kalau di marketplace bisa lebih murah lagi ya guys. Dan ini adalah HP yang punya kamera foto terbaik untuk segmen harga 3 jutaan ya guys menurut kita untuk di akhir 2024 ini. Lanjut kita bicara soal segmen harga 4 hingga 6 juta rupiah. Yang pertama kita rekomendasikan adalah Samsung Galaxy A35 5G. Ini adalah HP 4 juta kecil dari Samsung yang memang fokusnya adalah untuk konten kreator. Dimana videonya itu termasuk stabil dan menarik ya guys. Dia punya IP rating IP67 juga. Lanjut kita bisa rekomendasi ada Poco F6 yang menurut kita ini adalah HP yang sangat kencang. Terkencang bahkan di kelas harga 4 jutaan guys. Dan ini luar biasa sih Poco kasih segmen harga yang bagus banget untuk performance ready ya guys. Kemudian kita punya Vivo V40 yang di marketplace itu sudah dijual di harga 5 jutaan. Menurut kita ini adalah HP yang all-rounder banget ya. Kameranya cakep, ultrawide-nya cakep, performance-nya cakep, baterainya juga cakep. Cuma memang yang deal breaker-nya adalah haptic feedback-nya yang memang terkesan HP murah ya guys. Kemudian kita punya Samsung Galaxy A55 5G, itu adalah alternatif dari Samsung Galaxy A35 yang punya kamera lebih bagus, lebih stabil manajemen panasnya juga, dan lebih worth it daripada A35 ya guys. Kemudian kita punya Infinix GT20 Pro yang menurut kita ini adalah HP yang termasuk menarik. Bahkan kalau kalian beruntung kalian bisa dapat di bawah 4 juta rupiah untuk segmen harganya. Dan ini adalah HP yang performance ready banget ya guys untuk dipakai buat gaming. Lanjut kita bicara soal rekomendasi HP dari range harga 6 hingga 10 juta rupiah. Dimana yang pertama yang kita bisa rekomendasikan adalah Vivo V30 Pro yang menurut kita ini adalah HP yang termasuk sangat all-rounder ya. Meskipun memang kalian mungkin akan ada plus minusnya masing-masing. Tapi menurut kita ini kameranya cakep ya. By Zeiss juga. Dan ini good job banget buat Vivo. Kemudian Samsung Galaxy S24 FE yang menurut kita sudah termasuk worth it ya guys. Karena sekarang harganya sudah turun lumayan signifikan ke harga 8 juta. Dan itu adalah HP yang punya AI yang cakep ya guys. Kemudian Xiaomi 14T dan 14T Pro adalah HP yang sangat worth it di segmen harganya masing-masing. Bahkan Xiaomi 14T itu kita bisa temukan di bawah harga 6 juta di marketplace ya guys. Itu suatu hal yang wow banget sih guys untuk Xiaomi 14T maupun 14T Pro ya guys. Dan terakhir kita punya iQOO 12. Jadi iQOO 12 ini adalah HP yang sudah turun harga di harga 8 jutaan. Menurut kita ini adalah HP yang punya performance yang kencang, baterainya irit, punya manajemen panas yang bagus banget buat gaming, dan dia juga punya kamera yang bagus, bahkan punya lensa periskop ya guys. Ini satu hal yang bahkan generasi penerusnya, infonya sudah tidak punya periskop, yaitu agak disayangkan banget. Padahal iQOO 12 ini sudah termasuk bagus. Cuma memang deal breaker-nya adalah perekaman videonya masih 1080p untuk kamera depannya ya guys. Kemudian segmen harga HP di atas 10 juta rupiah. Jadi kita bisa kasih 5 rekomendasi smartphone. Yang pertama adalah Vivo X100. Menurut kita ini adalah HP yang cakepnya luar biasa sih guys. Buat foto-foto tuh kita bisa bilang bagus banget. Dan kita bisa bilang wow sih hasilnya fotonya cakep. Videonya juga termasuk bagus dan menarik ya guys. Kemudian kita bisa bilang yang menarik berikutnya adalah Xiaomi 14. Xiaomi 14 ini adalah HP dengan kolaborasi dengan Leica yang punya isu embun kemarin, tapi sekarang sudah jarang ada isu itu. Tapi punya kamera yang cakep banget. Cuma memang deal breaker-nya adalah manajemen panasnya yang mudah panas, karena sistem pendinginnya tidak seoptimal itu ya guys. Kemudian Samsung Galaxy S24 Plus dan Samsung Galaxy S24 Ultra. Menurut kita ini adalah Samsung yang cakep daripada S24 reguler ataupun HP kompetitornya juga. Ini menurut kita termasuk bagus ya guys.
Dan kita masukin Samsung Galaxy Z Flip 6. Ini adalah segmen harga yang sangat menarik banget untuk HP flip. Jadi ini adalah HP flip satu-satunya yang kita coba di segmen harga ini yang menurut kita tuh memang sangat bagus dan worth it untuk kalian beli di akhir 2024 ini. Kesimpulannya, sesuaikan dengan budget kalian. Kalau misalnya kalian cari reviewnya, kita sudah review semua smartphone yang kita sebutkan. Jadi tenang, rekomendasi ini benar-benar adalah based on yang sudah kita review. Tidak sekedar memberikan rekomendasi berdasarkan harga, tapi berdasarkan yang sudah kita coba. Karena ada juga segmen-segmen HP lainnya yang maksudnya HP-HP lain yang di segmen harganya yang kita sudah pernah review tapi kita tidak bisa masukkan rekomendasi karena ya itu tadi banyak banget pertimbangan yang kita sampaikan yang menurut kita worth it untuk dibeli ya itu aja sih guys. Tapi kembali lagi, ini adalah pendapat dari Review Gadget. Mungkin kalian punya list rekomendasi smartphone lainnya, silahkan tulis di kolom komentar aja. Dan thank you sudah nonton video ini, dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye-bye!